Hai sahabat semua, kembali lagi di channel Dengerin Aja. Yuk dukung Mimin agar lebih semangat lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Sebuah mobil city car kecil mendekat. Seorang driver keluar dan memastikan pemesan. Anyelir mengangguk dan dia pun masuk tanpa mempedulikan lagi suaminya yang terus mengetuk pintu kaca mobil, hingga mobil kecil itu meluncur meninggalkan gedung resepsi itu ke arah selatan. Bab 12, Kemantaban segera bercerai. Anyelir mengepak barang-barangnya. Cukup banyak juga, padahal hanya baju dan sebuah laptop, juga barang perintilan wanita yang cukup dipak dalam satu kardus. Ya, semua perabotan rumah memang Aiden yang mengisi, hanya beberapa peralatan dapur yang sempat dia beli tapi kini tak mungkin dibawanya. Mobilnya sudah dia siapkan di depan. Anyelir mempercepat kerjanya dan kini semua bajunya sudah rapi masuk ke koper besar. Dia menyeret kopernya keluar dan memasukkannya di bagasi belakang dengan sedikit susah payah kemudian menutupnya. Anyelir masuk lagi, mengepak sisa bajunya dan laptop satu-satunya ke dalam koper sedang. Tak lupa dia juga masuk ke kamar Aiden, karena beberapa malam ini dia tidur di sana, membuka semua laci nakas apakah masih ada barangnya yang tersisa, termasuk coret-coretnya membuat desain baju muslimah. Tapi, begitu dia membuka laci terakhir, dia menemukan sebuah kotak perhiasan berwarna merah. Anyelir heran, apakah ini ada isinya? Selama 3 tahun menjadi istri Aiden, dia belum pernah dibelikan perhiasan kecuali cincin emas 4 gram sebagai mas kawin yang sampai kini masih melingkar di jarinya. Dan itulah satu-satunya pemberian Aiden yang utuh selama menikah. Kemudian hadiah terbesarnya justru dari sang kakek yang mengatasnamakan rumah ini ke namanya, dan diberikan memang untuk dirinya. Anyelir membuka kotak merah itu dan ada cincin berlian merah yang indah, lengkap dengan surat dan nota pembelian. Anyelir membuka lembar demi lembar, kadar kejernihan dan karatnya tertera di sana, semua jelas termasuk notanya dengan harga yang fantastis dengan nilai 2 digit. Untuk siapa cincin ini? Apakah Aiden menyiapkannya untukku? Hati Anyelir berdesir, sedikit goyah melihat kemilau berlian merah yang demikian jernih memukau di tangannya. Tapi bukan itu yang dia lihat. Apakah benar hati Aiden mulai terbuka? Mulai mencintainya? Seperti ucapan pria itu tadi, hati kecilnya sebagai wanita ternyata luruh juga menyukai keindahan dan terutama perhatian sang suami. Jujur, cinta itu masih ada, dan walau bagaimanapun, dia pernah mengimpikan dicintai dan diratukan sosok Aiden dengan segenap jiwa, bukan hanya sandiwara. Perlahan diambilnya cincin itu dan dipakainya di jari manis tangan kanannya yang lembut. Tapi, cincin itu sedikit kebesaran. Ini bukan ukuran jarinya, pula ada sebuah nama inisial di sana, MP. Entahlah apa artinya. Yang jelas tentu itu bukan untuknya. Anyelir meletakkan kembali cincin itu di tempatnya, kemudian kembali melipat kertas-kertas putih itu dan menaruh benda kecil itu kembali ke laci nakas kamar Aiden. Hatinya kini terasa perih. Ya, bagaimanapun diabaikan dan tidak dicintai itu sakit, dan dia pernah mengemis sebuah cinta itu kepada Aiden hingga 3 tahun lamanya. Sering sakit dan dia sanggup bertahan. Tapi kini, dia tidak akan lagi mengulangi kebodohannya. Aiden memang menawan, kaya dan pekerja keras, tapi apa artinya jika lelaki itu hanya akan terus-menerus memberinya luka? Meskipun tadi dia mengaku mencintainya, Anyelir bangkit dan kembali menyeret kopernya. Langkahnya kini setengah gontai. Dia memasukkan koper itu ke bagasi belakang di sisi koper satunya, kemudian menutupnya kembali. Anyelir berjalan jauh depan, membuka pintu kemudi sambil menatap rumah yang memberi kenangan selama 3 tahun bersama Aiden. Tatkala dia mulai melangkahkan kakinya, derit suara rem mobil yang melaju kencang dan dipaksa berhenti mengagetkannya. Mobil Aiden tiba-tiba sampai dan langsung membuka pintu. Anyelir cepat masuk dan menutup pintu kemudi mobilnya. Mesin dihidupkan. Lelaki itu berlari mendekat, menuju sampingnya mengharap Anyelir mau berbicara ataupun mendengarkan ucapannya, meski sejenak. Anya, kamu mau kemana? Dengarkan aku dulu. Aiden terus mengetuk-ngetuk kaca mobil, tapi mobil itu bergerak perlahan, meninggalkan Aiden yang ternganga menatap kepergiannya. Anyelir menyetir dengan kecepatan tinggi. Tangisnya pecah sepanjang jalan meratapi kehidupannya sejauh ini yang semakin terpuruk. Sekali dua dia menengok spion luar kalau Aiden mengejarnya. Ternyata tidak. Mobil sedan hitam dengan plat nomor yang mulai dihafalnya itu tak terlihat sama sekali. Syukurlah, Anyelir mengelus dadanya. Dia bisa lebih santai kini, pikirnya. Anyelir memperlambat laju mobilnya dan akhirnya tangisnya pecah. Sekali dua tangannya meraih tisu dan menyeka air mata yang masih terus saja tumpah. Dulu, dia tak pernah terpikir tentang semua yang dia alami saat ini. Hidupnya begitu mulus, studinya sangat lancar, dan karir pekerjaannya begitu mudah dia raih. Juga memiliki kedua orang tua yang baik, selalu mensupport segala keinginannya meskipun mereka sibuk. Tapi, segalanya berubah kini. Dia sudah bukan lagi gadis perawan,
hidup dengan sisa kehormatan yang telah sepenuhnya dia serahkan pada Aiden. Mengandung anak yang dinafikan sang suami, melahirkannya dalam kondisi tanpa nyawa dan akan segera mengemban status janda. Ya, sesuatu yang dulu tak pernah dia bayangkan. Mungkin, kedepannya dia akan menjadi wanita dengan status serendah-rendahnya di mata keluarga Aiden. Dari sejak menerima perjodohan, sebenarnya hatinya sudah mulai goyah. Mendapati sosok Aiden yang dingin ketika berkomunikasi pertama kali, tidak memperlihatkan ketertarikan padanya, angkuh dan terlihat memposisikan diri begitu tinggi, meski waktu itu dia berada di atas kursi roda. Entahlah, dia begitu yakin dengan niat tulusnya memegang amanah almarhum bapak. Dia juga begitu yakin akan kesembuhan Aiden. Tapi, nyatanya lelaki itulah yang menggoreskan demikian banyak rasa sakit di dada pada akhirnya. Aiden mengucapkan ijab kabul atas nama dirinya dengan begitu lantang, dan mulai sejak saat itu, tumbuh rasa cinta pada sang suami yang dengan telaten dirawatnya. Masih terngiang kata-kata terakhir mendiang bapak kandungnya yang baru dikenalnya di usia 29 tahun. Berpesan agar dia menjaga pernikahan ini apapun aralnya, bagaimanapun kondisinya, karena bahtera rumah tangga memang tak akan lepas dari namanya badai dan terpaan angin. Tapi kini, nyatanya dia tak mampu. Semua terlalu berat jika harus dia pertahankan. Hati Aiden yang terlampau sulit raih, keluarga yang penuh masalah, juga dugaan perselingkuhan Aiden yang membuat dadanya berkedut sakit. Dan sikap Aiden yang tak pernah memihaknya ketika keluarga besar memojokkannya. Maafkan saya bapak, kakek, saya bukan anak berbakti. Tapi saya sudah berusaha, setia, menyerahkan jiwa raga saya, dan semua selama 3 tahun ini sudah tak sanggup lagi saya teruskan. Tangis Anyelir makin menjadi. Air mata membanjiri kedua belah pipinya yang lembut. Hingga dia merasa tak mampu lagi terus mengendalikan mobilnya dan memilih menepikan mobil di tepian jalan yang teduh. Menundukkan kepala dan meluapkan segala beban dan asanya yang selama ini tertahan. Lama dia tenggelam dalam tangis, bahunya terus terguncang dengan nada isakan lembut yang menyayat hati sesiapa yang mendengarnya. Dia tidak menyalahkan diri sendiri, pun juga takdir dan keputusan leluhur. Tapi berusaha ridho dan rela atas takdir, itu ternyata sakit. Ya, merasakan 3 tahun menjadi menantu yang direndahkan, tidak dianggap, istri yang terabaikan, bahkan anak hasil pernikahan pun dinafikan suaminya sendiri. Sungguh sesuatu yang benar-benar menghempas akal sehat dan nuraninya. Anyelir terus tergugu, menangis melepas seluruh bebannya dalam kesendirian. Hingga setengah jam berlalu, mobil HR-V putih itu masih saja terparkir di sana, menepi di bawah pohon asam Jawa yang rindang dengan kedipan sein ke arah kiri. Setengah jam berlalu, Anyelir baru tersadar tatkala sebuah panggilan dari nomor tak dikenal, juga sebuah pesan dari Bu Risma, sang pengacara. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Anyelir? Bu, saya Hendri, ayah dari Revan, korban tawuran yang tersangkanya adalah adik Anda, Ariel Ahmad Rajendra. Ucap penelpon dari seberang. Adik ipar saya, Pak. Saya hanya kakak ipar dia. Bagaimana kondisi Revan sekarang? Apakah sudah membaik? Jawab Anyelir sambil sebisa mungkin menahan isak. Jauh dari kata membaik, Bu, terdengar suara lelaki itu yang makin parau. Dia tak mampu lagi menguasai diri untuk terus berbicara. Kenapa, Pak? Anak saya mengalami nyeri di bagian kepala yang kunjung sembuh. Akhirnya dilakukan quote scan yang kemudian terlihat ada gumpalan darah di kepalanya, pantas obat penahan rasa sakit nggak mempan. Dia terus-menerus kesakitan. Dan masalahnya, dari pihak BPJS tidak mau menanggung operasi ini karena dianggap sebagai akibat kasus kriminal. Jadi, harusnya keluarga ibu yang menanggungnya. Suara bapak itu meski lembut tapi bak petir menyambar. Ada isak tertahan dari setiap kata bapak tadi. Di sebelah terdengar tangisan perempuan yang mungkin adalah istrinya. Ya, kondisi yang mungkin tidak jauh berbeda dengan dirinya saat ini. Dan dia pun bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka dengan kenyataan itu. Anyelir menarik napas berat. Operasi pendarahan otak, dari perawatan, operasi dan rehabilitasi, sedikitnya menelan biaya 100 juta. Ini bukan nilai yang sedikit. Sementara kemarin dia sudah mengeluarkan uang juga yang nilainya tidak sedikit pula pada saat permasalahan di kepolisian. Dia sudah menyatakan sanggup membiayai korban sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Berapa biaya yang dibutuhkan? Tanya Anyelir setelah menenangkan diri. Sebenarnya dia tidak ingin berepot-repot menyelesaikan masalah adik iparnya ini. Apalagi mengingat peristiwa penghinaan yang dilakukan ibu mertuanya yang telah menguliti harga dirinya di pesta walimah tadi. Tapi, ada keinginan menjadikan Ariel untuk lebih baik, mengingat kepercayaan Pak Berli yang diberikan padanya untuk mengurus pendidikan kedua adik iparnya itu. Kata dokter kurang lebih 200 juta, Bu. Itu sudah sama akomodasi kami. Terdengar suara dari seberang telepon. Anyelir menelan ludah. Ariel sudah setuju dimasukkan ke sekolah boarding yang sorenya ada pendidikan agama.
Ini sebenarnya sudah merupakan kesempatan besar keberhasilannya membujuk bocah bandel itu. Tapi kini, keputusannya sudah bulat bercerai dengan Eden, jadi kenapa masih repot mengurus keluarganya? Hah, biarlah mereka urus sendiri, tetek bengek pola kedua anak itu, agar melihat bagaimana susahnya mengurus mereka. Jika Dea sudah mau berobat, itu baguslah, dan untuk Ariel rasa-rasanya Anyelir tak mampu lagi dipaksa terlibat terlalu dalam, sementara hal lain banyak yang lebih penting buatnya untuk diurus saat ini. Pak, saya akan beri Anda nomor papanya saja, bukan saya tidak mau memberikan uang perawatan kembali, tapi saya takut disalahkan karena ini menyangkut masalah keluarga. Ucap Anyelir tegas. Tapi Bu, baiklah, terima kasih. Nomornya saya tunggu Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anyelir meletakkan ponselnya di atas dashboard mobilnya. Perasaannya terasa makin kalut. Rasa-rasanya dia sudah benar, mengembalikan kembali Ariel pada papanya untuk menyelesaikan semua permasalahan anak itu. Ini jelas lebih adil untuknya daripada dia harus terus bergelut dengan keruwetan hidup keluarga Eden. Anyelir mengusap air matanya. Dia kembali mengambil ponsel dan mengirimkan nomor Pak Berli, kemudian menghubungi sebuah nomor sahabatnya yang kemarin belum sempat dia temui, Dresmala. Halo, Anya. Langsung terdengar sebuah suara dari seberang telepon. Mala, kamu adakah waktu hari ini? Aku bisa ketemu? Ucap Anyelir to the point. Anya, what happened? Kenapa suara kamu seperti habis nangis? Ya, semua berakhir Mala, seperti yang kamu duga. Anya, baiklah, aku ada waktu 1,5 jam, kita ketemu di rumah aku, atau kamu mau di mana? Aku ngikut saja. Ya sudah, aku punya sebuah villa di Batu Raden, kita bisa lebih tenang mengobrol di sana, nanti aku usahakan ada yang menggantikanku praktek, kamu yang tenang ya, aku akan share lokasinya segera. Suara Mala terdengar penuh perhatian pula rasa khawatir. Baik. Oke, sampai ketemu Anya, hati-hati, ingat Tuhan, banyak istighfar, segala masalah itu ada solusinya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Anyelir menutup pembicaraan sambil mengusap kembali air matanya dengan tisu di samping. Waalaikumsalam. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Mala mengirimkan share lokasi villanya dan Anya memutar kemudi untuk berbelok kembali ke kota mengikuti arah yang ditunjukkan Google Map. Mobil kembali berjalan perlahan semakin lama semakin cepat, membelah jalanan tepian kota Mendoan ke arah timur, kemudian ke arah utara menuju Batu Raden. Jalanan ke arah Batu Raden makin menanjak dengan kanan kiri bangunan rumah yang terlalu dekat menjorok ke jalan membuat pemandangan sedikit kurang elok. Anyelir terus mengikuti di mana arah Google memberikan petunjuk. Sebenarnya dia sudah tahu jalanan ini. Tapi, dia terlalu malas untuk berpikir dan mengingat jalan. Ya namanya juga sedang kecewa. Pikiran kalut, sehingga akal sehatnya tidak bisa sempurna bekerja. Jalanan berganti dengan tanaman pinus di sisi kanan dan kiri jalan, juga beberapa kali pohon akasia yang tampak hijau dengan daun-daunan yang terlihat segar. Anyelir membuka jendela mobil, mematikan AC dan mendapatkan udara yang begitu sejuk menenteramkan hati. Tiba-tiba petunjuk Google mengarahkan bahwa titik hampir sampai, di depan sebuah rumah estetik 2 lantai di samping sungai dengan air terjunnya yang putih pecah pada bebatuan di bawah sana. Anyelir mengambil ponsel menghubungi nomor sang sahabat. Beberapa saat nada dering terdengar, hingga akhirnya suara Mala terdengar ceria dari balik telepon. Halo, Anya, langsung masuk ya, villaku yang warna abu, 2 lantai, yang pagarnya motif daun. Ini aku mau keluar sebentar lagi. Terdengar suara Mala dari seberang telepon. Baik. Jawab Anyelir singkat sambil membelokkan kemudi ke arah kiri, memasuki gerbang villa Dresmala yang terlihat bersih dan sejuk meski suasana sangatlah sepi. Dia berhenti sejenak, membelokkan spion dan menatap wajahnya yang masih cukup berantakan berbalut hijab pink yang sobek sebagian. Nggak apa-apalah. Mala pasti akan maklum dengan dirinya saat ini. Dan benar juga, wanita itu muncul dengan rok span rajut yang santai dengan atasan blus longgar warna navy yang menyatu dengan hijab. Tapi penampilannya masih terlihat stylish. Halo cinta, apa kabar? Suara renyah Mala terdengar masih seperti dulu, 11 tahun lalu, saat mereka sama-sama praktikum di lab anatomi, pertama kali memegang tulang belulang manusia asli. Wanita itu memeluk sahabatnya hangat seolah mereka begitu lama tidak pernah bertemu. Mala. Anyelir membalas peluk sang sahabat seolah menemukan muara dari resahnya. Sayangnya, kita nggak bakal inhal bareng lagi ya? Kelakar Mala mencairkan suasana beku yang tercipta karena muka sembab Anyelir. Ada sedikit kebahagiaan, hingga senyum itu kini tersungging merubah wajah sembab itu, tatkala Mala kembali lontarkan celotehan khas masa kuliah dulu. Iya, sekarang, aku baru sadar jika nilai responsi buruk itu ada asiknya juga ya. Ucap Anyelir. Keduanya kembali tertawa. Ayo masuk, aku sudah siapkan banyak hal buat kamu.
Mala merangkul sahabatnya masuk ke dalam ruang tamu. Anyelir hanya mengiyakan saja dan mengikuti langkah kaki sahabatnya yang menuntunnya ringan masuk ke villa mewahnya. Nah, minum dulu. Jika kamu mau cerita, aku akan dengarkan. Tapi jika tidak, aku siapkan menu makanan khas Jogja yang mungkin menjadi favorit kamu. Ucap Mala lagi. Kamu masih ingat? Anyelir tertawa kecil. Tentu saja, gudeg adalah makanan favorit kamu, yang sambalnya manis tuh pakai gula. Stres aku masak makanan kayak kolak tanpa kuah gitu disukai. Mala yang orang Sunda memang tidak menyukai gudeg. Tapi demi menyambut sahabatnya, dia sempat memesankan gudeg buat Anyelir. Keduanya tertawa renyah. Ya udah, kamu oseng mercon, aku gudeg saja. Kata Anyelir yang membuat keduanya makin tertawa. Lumayan lama keduanya tertawa bersama, mengingat nostalgia masa kuliah 11 tahun lalu yang ternyata begitu cepat mereka rasa berlalu, padahal dahulu mereka anggap terlalu lambat waktu berjalan, ingin segera kelar studi dan mendapat gelar dokter. Nyatanya, lewat juga. Malah, kamu, sudah dengar tentangku? Sejenak tawa mereka terhenti dengan ucapan Anyelir dan ekspresi wajahnya yang kembali berubah sendu. Malah menggeleng pelan. Sedikit sih, tapi aku tidak tahu kebenarannya seperti apa. Aku hanya menduga bahwa kamu mendapatkan suami yang salah. Dan ya, aku tidak ingin menjudge siapapun, yang jelas sesuatu yang telah terjadi, dan tak bisa diperbaiki, gak perlu disesali, cukup kedepannya lebih hati-hati, jika mungkin perbaiki, atau tinggalkan, jika hanya menambah luka. Ucap Mala datar. Ya, sedikit dia tahu tentang Anyelir dari salah seorang sejawat yang praktek di daerah Sukabumi, yang bersama mengambil spesialisasi jantung di Jerman, bahwa Anyelir menikah dan meninggalkan profesinya demi suami. Dan waktu itu, dia hanya menyangka betapa hebatnya suami Anyelir sehingga mengabaikan profesi hebat sang calon istri. Setelah itu, keberadaan Anyelir tak terdeteksi lagi, hingga dia dengan tanpa sengaja bertemu sahabatnya ini dalam kondisi memprihatinkan. Ya, kecelakaan itu, yang menewaskan anak di kandungannya. Anyelir masih diam, menatap teh telang warna ungu dengan irisan lemon yang menggoda di atas meja kristal di depannya. Barusan asisten Mala menyuguhinya beserta beberapa kue dan jajanan khas Jogja. Matanya yang memerah dan kembali berkaca-kaca, kemudian luruh meluncur pada kedua belah pipi lembut wanita cantik itu. Mala menyodorkan sehelai tisu yang dicabutnya dari meja, kemudian duduk di samping sang sahabat yang masih tampak kalut. Ya Tuhan! Anyelir yang dulu kini berubah rapuh, Anyelir yang begitu cerdas mempresentasikan hasil terapi dan diagnosanya saat koasistensi penyakit dalam itu kini lembek, tak percaya diri dan seolah merasa dirinya tiada berharga. Menangislah, jika itu membuat dirimu lega. Jika kamu merasa nyaman bercerita padaku, aku siap mendengarkan, tapi aku hanya bisa mendengar, karena aku tidak tahu solusi terbaik, karena kamu cukup dan bahkan lebih cerdas dari aku, dan kamu pasti mampu menyelesaikan semua sendiri. Ucap Mala sambil merengkuh sahabatnya dalam dekapan. Kamu sudah menikah, Mal? Alhamdulillah, tapi Tuhan belum karuniai aku anak, suami aku pengusaha properti, ya, aku bisa praktek mandiri dan memiliki klinik bersalin, atas support dianya. Tutur Mala jujur. Kamu beruntung. Ucap Anyelir. Tapi, ada senyum getir di balik ucapan itu. Senyum yang diperuntukkan sebagai ejekan pada dirinya sendiri. Anya, aku dengar suami kamu pengusaha juga. Kenapa kamu gak buka praktek atau buka klinik jantung dengan bantuan dia? Dan setahu aku, kamu di Jakarta sudah merintis bisnis brand baju muslimah itu kan? Gerainya juga sudah beberapa, laris lagi. Aku suka lihat iklannya di FB dan IG juga. Mala memuji. Ya, sampai saat ini juga masih jalan. Tapi perjalanan cintaku tidak semulus yang kamu kira. Aku bukan anak kandung mamaku yang kaya raya. Aku anak petani miskin dari Banjarnegara. Anyelir memulai ceritanya. Senyumnya kini berubah kecut. Anya, apa maksud kamu? Malah, aku dijodohkan oleh kakekku. Tapi, cerita masalah rumah tangga sama saja dengan mengulitiku. Biarlah menjadi masalahku, karena nggak akan menjadi baik jika ku umbar aib keluar. Aku hanya ingin sampaikan bahwa aku sudah tidak mampu lagi melanjutkan semua ini, dan aku meyakinkan diri aku untuk bercerai. Air mata Anyelir kembali jatuh. Ucapannya tercekat karena tangisnya yang tak bisa dia tahan. Sabar Anya, aku selalu ada di samping kamu, sabarlah. Sebelumnya aku bersikukuh bertahan, menyerahkan kehormatanku, merendahkan diri di hadapan mereka, mengemis cinta, tapi aku gak mampu lagi, semua teramat menyakitiku. Wanita cantik itu terisak. Malah dia membiarkan Anyelir larut dalam tangisnya, membiarkan rasa hati itu tertumpah hingga mencapai kelegaan. Baiklah, aku tidak akan memaksamu Anya, tapi aku boleh bicara jujur? Akhirnya Malah beranikan diri berucap. Tentang apa? Anya, aku takut salah, tapi apa benar ini suami kamu? Malah menyodorkan ponselnya,
menunjukkan sebuah foto seorang lelaki dengan kemeja biru dengan potongan rambut cepat tersisir ke samping yang tentu saja dia kenali sebagai suaminya. "Iya, kenapa?" Raut wajah Anyelir terlihat penuh tanda tanya, sementara Mala di depannya tampak ragu menyampaikan sebuah kebenaran. Dia datang ke klinik aku. Ini sudah kali kunjungan ketiganya. Tepatnya kemarin malam, jam 8, menemani seorang perempuan periksa kandungan. Wanitanya hamil 6 minggu saat kunjungan pertama dan kini kandungan sudah 3 bulanan. Mala berucap perlahan, seolah takut membuat hati sahabatnya makin terluka. Anyelir membelalakan matanya. Dia sudah bertekad tak peduli hal apapun tentang Aiden. Tapi, kenapa lebih parah dari yang dia duga? Aiden ke dokter kandungan? Wanitanya hamil 3 bulan? Bahkan dulu ketika Ariel kedatangan tamu wanita yang menuntut dinikahi karena hamil, dia mengamuk dan menghajar adiknya itu hingga hampir kehilangan kesempatan hidup. Dengan alasan begitu bencinya dia dengan perzinahan. Tapi kini, atau mereka telah menikah di belakangnya? Kenapa? Batin Anya makin terpuruk. Sakit dan nyeri di dada itu muncul kembali melelehkan semua pertahanan kesabarannya. Malah semakin merasa bersalah. Dia memukul mulutnya berkali-kali yang tak bisa menahan diri. "Anya, kamu baik-baik saja kan?" "Aku." "Siapa nama istrinya?" Anyelir berusaha tegar. "Aku tidak tahu. Hanya, mereka mengaku sebagai Nyonya Pratama, suami kamu yang memberi identitasnya. Kalau kamu butuh buat perkuat gugatan ke pengadilan, aku bisa kasih rekam medis mereka plus KTP suami kamu." Jawab Mala takut membuat sang sahabat syok. Anyelir tersenyum getir. Dia mengusap air matanya dan berusaha duduk tegak agar terlihat tegar. "Namanya Aiden Pratama Rajendra?" Kembali air mata itu menetes. "Padahal aku lihat itu cewek gak secantik kamunya. Kamu masih jauh lebih dari dia secara fisik." Puji Mala. "Cinta tidak hanya memandang rupa, Mala. Karena kamu sudah tahu itu, maka aku mengiyakan, dan aku sudah tidak tahan dengan semua ini. Dia membunuh anakku dan memelihara pelakor itu, entah dengan alasan apa." Air mata terus luruh dan luruh. Tapi, Anyelir hanya menyekanya dan tidak ada isakan sama sekali. "Nya, kamu pasti kuat, kamu layak mendapat yang lebih baik dari dia. Lelaki sampah seperti itu tak layak buat kamu pertahanin." "Nya, oh ya, aku sudah hubungi teman kita di rumah sakit Jogja. Mereka sedang butuh tambahan tenaga untuk poli jantung. Kamu bisa langsung masuk dengan ijazah kamu dari Jerman, juga pengalaman kerja setahun di Cipto Mangunkusumo. Ya, semoga karir kamu lancar dan bertemu dengan jodoh kamu di sana." Mala berusaha menghibur dengan banyak sekali pujian juga harapan. Anyelir tersenyum kecut. "Terima kasih, aku juga sudah dihubungi. Hanya, aku belum ingin keluar kota. Banyak hal yang harus kuurus di kota ini, termasuk ibuku juga. Beliau sudah tua dan sakit-sakitan, aku harus sering-sering menyertai beliau. Beliau satu-satunya yang kupunya kini, Mal. Anya." Mala hanya bisa mengangguk lemah. "Aku juga sudah berencana membuka satu lagi gerai butik di sini. Tinggal eksekusi. Tempatnya sudah mendapat yang strategis, dan minggu ini dalam proses rehab." "Oh, jadi? Mungkin aku akan mendaftar di sini saja. Bisa jadi tenagaku lebih dibutuhkan di daerah." Ucap Anya. "Bagaimana jika aku bantu om aku menjadi direktur di rumah sakit provinsi tempat aku praktek pagi? Dia tentu bisa merekomendasikan kamu. Aku yakin, dengan rekomen aku, beliau pasti langsung oke." Mala mengacungkan 2 jempolnya yang membuat senyum bahagia Anyelir mengembang sempurna. "Oke, kamu memang sahabat terbaik aku, Mal. Thanks a lot." "Sama-sama, Cinta." Keduanya pun kembali berpelukan hangat. Bab 13, Kemurkaan Berli. Mobil MPV mewah itu terparkir di kapol rumah Aiden. Sejak dari tempat walimah hingga saat ini, suasana kaku tercipta akibat peristiwa keributan tadi. Setelah kepergian Anyelir, Berli menyuruh mereka semua berkumpul, berpamitan, kemudian pulang, kecuali Aiden yang tidak diketahui keberadaannya saat ini. Berli, lelaki setengah baya dengan tubuh tegap sempurna sedikit gemuk itu keluar. Uban di beberapa sisi rambutnya menandakan bahwa usianya yang telah mulai menua dengan pengalaman hidup yang cukup matang. Manis dan asamnya garam kehidupan yang telah banyak dia lalui, termasuk dengan masalah keluarganya saat ini. "Pa, aku ada janji dengan dosen jam 1 siang ini." Ucap Dhea takut-takut. "Cancel saja, ini lebih penting dari hanya sekedar lulus kuliah. Nanti papa yang akan bicara dengan dosen kamu jika perlu." Tukas Berli. Dhea tidak berani berkilah. Hanya diam dan menunggu titah selanjutnya dari sang papa. "Masuk semua, papa mau bicara." Ucap Berli tegas tanpa ada satupun yang berani menjawab maupun mengingkari. Selfie yang biasanya cerewet dan sedikit menentang suaminya, kini terlihat mengkeret. Dia seolah tahu akan menjadi sasaran utama kemarahan suaminya saat ini. "Duduk di ruang tamu.
Tidak ada yang boleh masuk ke ruang manapun. Suara Berli kembali terdengar. Semua patuh, termasuk Ariel yang sedari tadi terlihat gelisah memegang benda pipih di tangannya, membaca sebuah pesan dari sang kakak ipar yang membuat nyalinya ketar-ketir. Sang kepala rumah tangga kini duduk di kursi tamu empuk elegan rumah anaknya itu. Tatapannya tajam, satu persatu dia menatap anak dan istrinya yang telah mengecewakannya hari ini. Selvi, apa yang kamu katakan pada Anyelir hingga dia minggat? Aku nggak bilang apa-apa, Pak. Itu Jeng Sinta sama Jeng Ratna, sama sepupu kamu, Dek Mirna. Aku hanya menanggapi saja. Elak Selvi. Selvi, jika memang iya, tak selayaknya kamu menjadi kompor. Inilah yang aku tidak suka jika keluar sama kamu. Pasti hobinya gibah. Parahnya yang digibahin menantu sendiri. Suara Berli makin meninggi. Mungkin, tetangga sebelah Aiden mendengar perdebatan mereka, namun, Berli seolah tak peduli. Selvi diam dan menunduk, tidak berani menatap mata suaminya yang kini berkilat bak siap menyambar dan melahapnya bulat-bulat. Kamu menjelekan Anyelir, sama saja dengan menjelekan diri kamu sendiri, menjelekan keluarga kita. Heran aku kenapa kamu itu goblok sedari dulu. Dan gobloknya aku masih melihara kamu meski tahu mulutmu itu mulut sampah. Serapah Berli membuat Selvi sedikit mendongak yang kemudian kembali menunduk memerah matanya. Hari ini selesai semua. Hancur pernikahan putramu. Berli mendongak menatap langit-langit rumah, menatap lampu kristal yang tergantung apik dengan indahnya. Lampu itu dulu dia yang membelinya, pilihan Anyelir yang ternyata awet dan hingga kini masih terjaga setelah 3 tahun digunakan. Tapi, bukan itu yang dia pikirkan. Dia hanya bergumam bahwa ternyata, usia pernikahan anaknya tidak jauh lebih lama dari sebuah lampu kristal. Aku sudah menasihatimu berkali-kali Selvi, jangan membenci menantu kita. Dia wanita baik-baik yang setia pada suami dan keluarga. Itu semua terbukti bahwa dia mampu merawat Eden, hingga anakmu itu kini mampu kembali berjalan. Tapi kamu tidak menggubris aku dan bahkan mempermalukannya. Selvi, aku yakin setelah ini, dia tidak akan memaafkan keluarga ini. Dia pasti lari, pergi, bersama kenangan buruk tentang keluarga kita. Berli memukul-mukul pahanya, sebuah ekspresi kekecewaan yang tidak bisa dia sembunyikan. Pak, aku sudah berusaha, tapi memang dia yang tak bisa menghormati aku. Papa tahu, sejak insiden kecelakaan yang menewaskan bayinya, dia seolah kehilangan rasa hormat padaku. Kali ini Selvi memberanikan diri angkat bicara. Karena dia telah terluka. Bodoh kamu. Kamu tahu apa penyebab kematian anaknya? Bakal cucu kita itu. Anak kita. Aiden yang tidak mau menggubris teleponnya. Coba kalau Aiden langsung gerak cepat, dia tidak akan kering ketuban dan cucu kita bisa diselamatkan meskipun prematur. Berli semakin marah. Tapi sesaat kemudian dia malah menunduk tergugu. Napasnya berat turun naik, seolah ada beban sebesar gunung yang kini menggelayu di atas tengkuknya, membuat raga itu seolah lunglai, remuk tergilas. Papa tahu, selama ini dia menderita, Aiden si goblok itu mengabaikannya. Tapi dia bertahan, merendahkan diri di hadapan suaminya dan menyerahkan kehormatannya. Tapi, semua sia-sia. Hidupnya di keluarga ini telah berakhir semenjak kematian bayinya. Itu satu-satunya harapannya, bayinya, yang selama ini membuat dia bertahan. Sejenak Berli diam, mengusap wajahnya kasar dengan tangan kanannya. Dan, mengusir Anyelir, sama artinya dengan menghancurkan bisnisku. Kamu tahu siapa Mama Anyelir? Dia adalah investor aku. Jika Bu Selina murka putrinya kita sakiti, kerajaan bisnis kita bisa hancur. Itu yang pertama. Berli sejenak menjeda ucapannya. Kedua, kamu tahu dari mana ayahku memulai bisnisnya? Itu atas modal yang diinjamkan kakek Anyelir. Makanya ayah bersikeras ingin membangun kedekatan dengan menikahkan keturunannya. Tai, semua malah dihancurkan kesombongan kamu Selvi. Kamu menantu yang tidak tahu diri, tak tahu berbakti. Lanjut Berli kemudian. Selvi ternganga, tak percaya dengan kenyataan yang baru didengarnya. Pantas saja selama ini suaminya begitu menyayangi Anyelir. Ternyata gadis udik itu punya hubungan yang erat dengan investor suaminya, juga pada bisnis keluarga suaminya. Pengeluaran Eden bulan ini hampir 3 M dan itu tidak ada progresnya. Anak kamu itu tidak bisa ditolerir lagi. Nasihatku baginya angin lalu. Hah, tak ada gunanya. Dea, kamu gimana? Studi kamu sudah mau masuk tahun ke-5? Oh ya, sudah mulai terapi belum? Berli duduk dengan lebih tenang, mencoba menanyai anak gadisnya. Iya Pak, Mbaknya sudah memilihkan psikiater buat aku. Aku juga sudah rutin minum obat dan kemarin juga sempat diajak ke psikolog temannya Mbaknya. Jawab Dea dengan wajah takut-takut, tubuhnya mengkeret. Bagus. Lakukan terus sampai kamu dinyatakan sembuh. Jangan dengarkan mama kamu. Tiap kali ada pertanyaan bilang saja ke papa atau ke Mbaknya kalau masih mau menerima telepon kamu. Pesan Berli. Kamu lihat Selvi, anakmu. Berapa tahun kamu urus, gak becus kan?
Tapi Anyelir yang bisa membawa dia berobat atas sakitnya. Sakit? Kamu sakit apa? Selvi bertanya heran sekaligus kaget dengan pernyataan sang anak. Dia sakit mental, sakit psikis, dan kamu tidak tahu bukan? Hah, apa fungsi kamu sebagai ibu? Bisa apa kamu? Yang kamu tahu hanya foya-foya menghabiskan uangku. Cecar Berli masih dengan amarahnya. Maaf. Suara Selvi tercekat. Ariel, kamu tahu apa tentang dia? Anya bahkan sudah ada rencana memasukkan dia ke pondok, agar dia lebih mendapat ilmu agama yang tepat. Kamu tahu apa tentang Ariel? Tiba-tiba ponsel lelaki setengah baya itu berbunyi sangat keras. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Ya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apa benar ini dengan Bapak Berli Rajendra? Bapak dari Ananda Ariel Ahmad Rajendra? Ya, saya sendiri. Ada apa? Pak Berli terlihat serius, mendengarkan penjelasan dari seberang telepon. Entah apa yang didengar, tetapi sesaat kemudian wajah lelaki setengah tua itu terlihat makin memerah menahan amarah. Tatapannya tajam ke arah putra bungsunya yang masih duduk terpekur di sofa di samping sang kakak dan mamanya. Merasa diperhatikan papanya dengan tatapan tajam, Ariel tampak tidak tenang. Dia menyiapkan diri jika seandainya akan mendapat semprotan amarah berikutnya. Baik-baik, saya pastikan saya akan bertanggung jawab. Nanti akan kami bicarakan dulu, dan segera akan saya hubungi lagi. Untuk operasinya yang 100 juta akan saya kirimkan segera. Jadi hari ini juga kalau bisa segera siapkan untuk operasi. Sisanya akan saya berikan setelah musyawarah dengan keluarga. Saya juga harus bicara dengan menantu saya, jika benar kemarin banyak yang dia keluarkan. Ucap Berli kemudian. Ya, saya juga selaku papanya Ariel. Mohon maaf atas kejadian ini. Insya Allah kami akan kawal penyembuhan sampai Ananda Revan benar-benar kembali seperti sedia kala. Baik. Waalaikumsalam. Kleks. Berli menatap tajam putra bungsunya dengan muka merah padam penuh amarah. Sang mama melihat sesuatu yang ganjil sehingga berusaha melindungi Ariel dengan badannya, takut kejadian setahun lalu akan terulang. Papa, seburuk apapun Ariel dia tetap putra kamu. Dia masih anak-anak. Ucap Selvi terbata. Kamu jika ingin anakmu rusak, maka terus belalah dia, lindungi dia di bawah ketiakmu itu. Kamu tahu Selvi, kamu sudah gagal mendidik Eden, rumah tangganya sudah sulit dipertahankan, dan kamu menjadi salah satu pemicu kerusakan anakmu sendiri. Sekarang, aku gak rela Ariel dan Dea mengikuti jejak kakaknya. Tapi, jika ingin dia menjadi baik, maka lepaslah. Ariel, kamu harus masuk boarding semester depan. Mbak Anya sudah sampaikan ke papa, administrasinya sudah selesai. Banyak uang yang sudah dikeluarkan Mbak Anya, jangan sampai semua menjadi sia-sia. Berli menumpahkan amarah pada istrinya sambil menunjuk-nunjuk ke muka sang istri juga sang anak bungsu. Iya Pak. Ariel menjawab gugup. Remaja 18 tahun itu tak berani sama sekali menatap wajah sang papa yang sedang dibakar amarah. Dea, kamu juga, jangan sampai membuat masalah seperti saudara-saudara kamu yang lain. Ini juga Eden kemana dia? Mata Berli makin berkilat. Entah apa yang ada dalam pikirannya, raut wajahnya terlihat penuh kemarahan dan beban. Pak, setahu Dea, tadi Mas Eden mengejar Mbak Anya, tapi nggak tahu juga ini aku hubungi nggak ada jawaban. Mbak Anya juga ponselnya aktif, tapi tidak merespon sama sekali. Ucap Dea. Sementara kalian jangan ganggu kakak ipar kalian, dia perlu waktu untuk menenangkan diri. Hah, sudah, Dea, Ariel, sementara jika kakak ipar kalian belum pulang, kalian di sini saja dulu, jangan pergi. Banyak yang papa ingin bicarakan, terutama kamu Ariel, ulahmu kali ini benar-benar keterlaluan. Kamu hampir menghilangkan orang Ariel, astagfirullah, entah dosa apa yang aku lakukan, kenapa anak-anakku seperti ini, semoga Allah mengampuniku. Rutuk Berli sembari memukul-mukul dadanya. Suaranya yang sedari tadi lantang kini berubah parau. Lelaki itu mengambil gawainya yang sedari tadi tergeletak setelah menerima telepon dari keluarga Revan. Dia menempelkan benda pipi itu ke telinga kanannya setelah memanggil sebuah nomor. Hah, kemana anak sialan ini? Bisa-bisanya mengabaikan panggilanku. Rutuk Berli ketika terus saja terdengar nada sambung dengan keterangan berdering dari gawainya. Sekali lagi Berli memanggil nomor anak sulungnya itu berharap akan segera diangkat. Sesaat kemudian terdengar nada lemah tanpa semangat dari seberang sana, suara sang anak yang entah di mana keberadaannya. Ya Pak? Suara Eden terdengar dari seberang telepon. Semua anggota keluarga yang duduk di ruang tamu mendengarnya karena Berli meloudspeaker ponselnya. Kamu di mana? Aku sedang menenangkan diri. Menenangkan diri? Hah, lebay. Apanya dari kamu yang perlu ditenangkan? Harusnya kamu hanya perlu kejar Anyelir karena saat ini dia hanya butuh kamu, dukungan kamu, perlindungan kamu. Kamu buktikan bahwa kamu ada di samping dia, di pihak dia, sehingga istri kamu percaya dan bisa bertahan di sisi kamu. Berli gemas dengan kebodohan anak laki-lakinya. Siapa? Aku juga syok.
Anya ingin menggugat aku. Dia ingin cerai dariku. Aku tidak siap. Sungguh saat ini aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Jawab Aiden dari seberang sana. Kamu memang bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Atau kamu memang merasa banyak salah ke dia sehingga tidak bisa berkutik. Papa tetap berharap itu tidak terjadi. Dengan cara apapun, kamu harus tetap usahakan agar Anyelir mengurungkan niatnya minta cerai. Kalian tidak boleh pisah. Pernikahan kalian adalah amanah dari kakek kalian. Bentak Berli dengan suara makin lantang. Pa, tapi aku sudah berusaha. Anya tidak mau sama sekali berkomunikasi denganku. Handphonenya mati sedari tadi. Entahlah. Papa nggak mau tahu. Jika kamu sampai cerai dengan Anyelir, kamu tercoret dari daftar keluarga besar Rajendra. Itu adalah kebijakan kakek kamu, dan Papa tidak bisa mengotak-atik. Ucap Berli tegas. Pa, kamu keterlaluan deh. Aiden itu anak kandung kamu loh. Selfie ikut menyela. Kamu nggak usah ikut bicara, aku tidak bertanya padamu. Bentak Berli yang membuat Selfie seketika terdiam mengkerut. Papa dan adik-adikmu masih di rumahmu. Kamu cepat pulang jika tidak ada yang bisa dilakukan guna mengejar istrimu. Oh ya, banyak hal yang ingin Papa bicarakan, ingat. Jangan malah lari ke selingkuhanmu, Papa tidak akan pernah memaafkanmu. Ucap Berli lagi. Papa, kenapa Papa menuduh Aiden seperti itu? Keterlaluan kamu, Pa. Lagi-lagi Selfie bersuara. Diam kamu! Semua ini karena gak becusnya kamu mengurus anak-anak. Tahu apa kamu tentang anak kamu? Yang kamu perhatian hanya uang dan menghabiskannya. Apa layak meralat ucapanku? Cih! Selfie sangat terluka dengan perkataan sang suami. Tapi dia tidak berani lagi berucap takut menambah kemarahan Berli. Karena semua kendali keluarga ada di Berli. Dia tak punya power sama sekali karena selama ini juga hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang bisanya hanya bergantung. Apalagi bapaknya juga masih pengobatan pasca pemasangan ring jantung yang menelan biaya tidak sedikit. Dan tak ada satu aset pun yang dia punya sehingga posisinya sungguh lemah di mata suaminya. Emang ada sebuah butik, tapi properti itu juga aset atas nama suaminya. Iya Pa, aku segera pulang. Terdengar suara Aiden dari seberang sana. Cepat, ditunggu. Kleks. Berli menutup sambungan ponselnya. Sejenak dia terdiam, menatap ponsel di atas meja kristal itu dengan tatapan kosong. Wajahnya masih seram sekaligus muram, tapi dari pancaran matanya, yang terlihat jelas jika hatinya tampak kecewa. Berkali-kali gumaman istighfar terdengar dari bibirnya. Kemudian kedua telapak tangannya ditangkupkan menutup wajahnya dan diusapnya kasar. Sementara kedua anak dan istrinya itu masih diam menunduk, dalam suasana tegang yang tak kunjung usai. Malah, ini beneran kalau kamu ngizinin aku tinggal di sini, sementara dapat tempat tinggal dan mengurus perceraianku? Anyelir memastikan lagi pagi itu, tatkala Mala mengajaknya sarapan masakan Bisani di teras samping vilanya. Sesuka kamu sampai kapan kamu bosan, jangan pernah sungkan. Lagi pula villa ini kan gak ada yang ninggalin, malah kebenaran kalau kamu mau tinggal, bisa nemenin Biksani dan Pak Burhan. Ucap Mala sambil tersenyum hangat penuh keakraban. Tapi ya itu, aku gak bisa selalu nemenin kamu. Kamu tahu sendiri kan aku harus kerja. Jadi gimana nih? Jadi bilang ke om aku ya, kamunya siap kerja lagi. Lanjut Mala. Insya Allah, mungkin aku harus mengasah lagi kemampuanku. Sudah 3 tahun tidak memegang scalpel, melemaskan tanganku kembali. Ya, 3 tahun menjadi ibu rumah tangga. Paling hanya baca jurnal saja. Dan kebanyakan bisnis, ngerancang baju. Jadi, aku mungkin perlu kembali belajar. Ucap Anyelir dengan tatapan sayu dan aura penyesalan. Jangan merendah, kamu pasti bisa. Oh iya, sebenarnya ada yang masih membuat aku herannya. Kok bisa sih? Kamu korbankan karir kamu, masa depan kamu, hanya untuk melayani orang yang nyatanya tidak peduli sama kamu. Apa itu tidak namanya menyia-nyiakan waktu? Tidak ada tujuan lain, kecuali berusaha melaksanakan amanat terakhir almarhum Bapak. Semua terjadi begitu cepat. Waktu itu di pikiranku sangat syok dengan kenyataan mengetahui orang tua kandungku. Apalagi kondisi Bapak yang kritis menjelang sakaratul maut. Aku merasa tidak ada kesempatan lagi. Dan itulah satu-satunya kesempatan buat aku untuk berbakti pada beliau, memenuhi amanah perjodohan. Suara Anyelir terdengar sendu. Oh, aku paham posisi kamu, Anya. Aku yakin, Tuhan sudah memberi pahala atas usaha baktimu pada bapakmu. Hanya, mungkin memang takdir jodohmu lain. Jadi jangan terus-menerus menangisi kenyataan, kamu harus belajar ikhlas. Semua ini di luar kuasamu. Kamu sudah berusaha, tapi Tuhan juga punya takdirnya. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Maksud aku, hari ini, aku mau menemui Bu Risma. Ternyata kemarin beliau menghubungi aku dan sudah kubalas pagi ini. Pikiran aku begitu kalut kemarin. Ada beberapa berkas yang perlu aku penuhi tapi belum sempat kuberikan. Menemui pengacara, kamu mau menyampaikan apa saja? Apa semua bukti kecurangan suami kamu sudah kamu pegang termasuk perselingkuhannya?
Ada, diagnose kematian anakku, karena keterlambatan pertolongan, rekam medis rumah sakit sudah aku kantongi, termasuk rekaman percakapan saat aku kecelakaan, tentang perselingkuhan suami aku. Aku menemukan cincin berlian merah yang juga sudah aku dokumentasikan, beberapa kali sikap dia yang ganjil, sayangnya bukti konkretnya aku belum bisa kantongi. Kalau perlakuan orang tua yang beberapa diantaranya berhasil aku rekam. Aku bisa membantu kamu memberikan bukti rekam medik pemeriksaan atas nama Nyonya Eden Pratama, foto USG anak haram mereka, itu akan semakin memudahkan proses kamu. Juga bukti bahwa mereka periksa kandungan bersama. Aku sudah minta Pak Thohir yang kemarin aku suruh dokumentasikan untuk mengirim ke sini pagi ini. Satu lagi, aku akan menarik kembali uang yang aku gelontorkan untuk keluarga itu. Selain yang untuk kebutuhan konsumsi, makanan yang dibelanjakan dengan uangku, aku ikhlaskan. Tapi, uang yang dipinjam mamanya, adik-adiknya, semua akan kuminta kembali. Aku sudah sampaikan ini pada Bu Risma, dan beliau bersedia membantu meski proses ini akan lama dan menguras tenaga. Jadi aku akan gugat Eden lewat pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kamu punya bukti atas semua tuntutan kamu? Ketika aku mengeluarkan uang, aku selalu dokumentasikan dengan hitam di atas putih bermaterai yang mereka tanda tangani. Jumlahnya lumayan menyentuh angka 1,5 M selama 3 tahun ini. Anyelir mendesah. Ya, aku hanya bisa mendoakan. Lalu, selain ke pengacara, apa kamu ada yang akan dilakukan? Aku ingin ke Banjar, menjelaskan semua ke ibuku, juga ke makam bapakku, mendoakan beliau sekaligus meminta keikhlasan atas keputusanku. Anyelir mengusap matanya yang mengembun. Dia tidak ingin menangis. Tapi, sungguh hatinya terlalu rapuh, lemah untuk keluar dari kenyataan ini. Hah, mamaku telpon, bentar ya. Malah mengangguk dan segera bergegas membersi makanannya. Sementara Anyelir menuju balkon mengangkat telepon dari Selina. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Sayang, kamu sulit sekali dihubungi, apa kamu baik-baik saja? Ma, hanya baik, hanya mungkin tadi malam lupa nggak ngecas handphone. Gimana, Ma? Mama belum bisa mengunjungi kamu, adik kamu di rumah sakit. Kondisinya lemah. Sepertinya dia kena asam lambung. Anya, kamu bisa kesini kapan? Iya, Ma, nanti akan aku usahakan ya. Anya lagi agak pusing, Ma, jadi belum bisa keluar-keluar. Apa kamu baik-baik saja? Baiklah, kalau belum bisa pergi-pergi, kamu istirahat saja. Jangan sampai drop, kamu habis lahiran, lemah. Dulu Mama beberapa hari habis lahiran sempat pingsan beberapa kali. Entahlah, makanya kamu jaga diri ya, meski kamu dokter dan tahu kesehatan, tahu fisiologi manusia, tapi kadang manusia jika ada masalah akan lupa akal sehatnya. Mama khawatir kamu kenapa-kenapa. Iya, Ma. Oh ya, di mana Mailin dirawat, Ma? Di Helmina, ruang VVIP ketiga. Ingatnya, jangan memaksakan diri ke sini jika sedang sakit. Ma, boleh aku bawa Ibu Arifah? Beliau sangat merindukan Mailin, kemarin beliau bilang begitu, aku akan menjemput beliau sendiri. Tawar Anyelir. Boleh, asal kamu gak akan kecapekan. Mama khawatir nanti kamu malah drop jika ke Banjar. Gak, Ma, insya Allah gak. Justru aku akan makin bugar ketemu ibu. Ibu juga pasti akan sangat senang jika aku jemput. Baiklah, hati-hati. Sekali lagi, maafkan Mama ya sayang. Assalamualaikum. Iya, Ma, gak apa-apa. Waalaikumsalam. Melinda sakit? Kasihan dia, asam lambung. Apakah dia terlalu bekerja berat sehingga lupa akan? Semoga saja segera sembuh. Gumamnya. Anehnya, hatinya ikut sakit mendengar kabar sakitnya sang adik angkat yang katanya belum juga kunjung sembuh. Semoga semua akan baik-baik saja. Anyelir berharap dalam hati.